Mimpi merupakan fenomena yang sering dialami manusia saat tidur. Dalam pandangan Islam, mimpi memiliki kedudukan dan makna tersendiri. Artikel ini akan membahas secara komprehensif tentang mimpi menurut Islam, mulai dari definisi, jenis-jenis mimpi, tafsir mimpi, hingga cara menyikapinya sesuai tuntunan ajaran Islam. Definisi mimpi dalam Islam. Dalam bahasa Arab, mimpi dikenal dengan dua istilah utama. Ar-ru'ya, merujuk pada mimpi yang baik dan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-hulm, biasanya digunakan untuk menyebut mimpi buruk yang berasal dari setan. Secara umum, mimpi dalam Islam dipandang sebagai salah satu bentuk komunikasi antara Allah SWT dengan hambanya. Namun, tidak semua mimpi memiliki makna khusus atau pesan spiritual. Beberapa mimpi hanyalah refleksi dari pikiran atau pengalaman sehari-hari seseorang. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ar-ru'ya, mimpi yang baik berasal dari Allah, sedangkan al-hulm, mimpi buruk berasal dari setan. Definisi ini menegaskan bahwa mimpi dalam Islam memiliki dimensi spiritual yang penting. Namun penting untuk dipahami bahwa tidak semua mimpi memiliki makna khusus atau pesan dari Allah SWT. Jenis-jenis mimpi menurut Islam. Dalam ajaran Islam, mimpi diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan sumbernya dan maknanya. Pemahaman tentang jenis-jenis mimpi ini penting untuk dapat menafsirkan dan menyikapi mimpi dengan tepat. Berikut adalah penjelasan detail tentang jenis-jenis mimpi menurut Islam. 1. Mimpi yang berasal dari Allah SWT, ar-ru'ya. Jenis mimpi ini dianggap sebagai karunia dan petunjuk dari Allah. SWT. Mimpi jenis ini seringkali membawa pesan positif, kabar gembira, atau peringatan yang bermanfaat bagi kehidupan seseorang. Contoh klasik dari mimpi jenis ini adalah mimpi para nabi dan rasul yang seringkali berisi wahyu atau petunjuk dari Allah SWT. Ciri-ciri mimpi yang berasal dari Allah SWT antara lain membawa perasaan tenang dan damai setelah bangun tidur. Isi mimpi sejalan dengan ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Seringkali berisi simbol-simbol yang memiliki makna spiritual, meninggalkan kesan mendalam dan sulit dilupakan. 2. Mimpi yang berasal dari setan, al-hulm. Mimpi jenis ini diyakini berasal dari godaan atau gangguan setan. Biasanya berisi hal-hal yang menakutkan, menyedihkan atau bertentangan dengan ajaran Islam. Tujuan mimpi ini adalah untuk membuat seseorang gelisah, takut, atau bahkan menyimpang dari jalan yang benar. Ciri-ciri mimpi yang berasal dari setan antara lain menimbulkan perasaan takut, cemas, atau gelisah setelah bangun tidur. Isi mimpi bertentangan dengan ajaran Islam atau mengandung unsur maksiat. Seringkali berisi adegan-adegan yang mengerikan atau tidak masuk akal, mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal yang dilarang dalam Islam. 3. Mimpi yang berasal dari diri sendiri, hadits an-nafs. Jenis mimpi ini merupakan refleksi dari pikiran, pengalaman, atau keinginan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Mimpi ini tidak memiliki makna khusus secara spiritual dan hanya merupakan bunga tidur biasa. Ciri-ciri mimpi yang berasal dari diri sendiri antara lain: isi mimpi berkaitan erat dengan aktivitas atau pemikiran sehari-hari, tidak meninggalkan kesan yang mendalam setelah bangun tidur, seringkali berulang-ulang dengan tema yang sama, tidak memiliki makna simbolis atau spiritual yang khusus. Pemahaman tentang jenis-jenis mimpi ini penting agar seseorang tidak terjebak dalam penafsiran yang keliru atau berlebihan terhadap setiap mimpi yang dialaminya. Dalam Islam, kita dianjurkan untuk berhati-hati dalam menafsirkan mimpi dan tidak menjadikannya sebagai satu-satunya pedoman dalam mengambil keputusan penting dalam hidup. Tafsir mimpi baik dalam Islam. Mimpi baik atau ar-ru'ya dalam Islam dianggap sebagai karunia dari Allah, SWT, dan seringkali membawa pesan positif atau kabar gembira. Berikut adalah beberapa contoh tafsir mimpi baik dalam Islam beserta penjelasannya. 1. Mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai mimpi yang sangat istimewa dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang bermimpi melihatku dalam tidurnya, maka ia benar-benar telah melihatku, karena setan tidak bisa menyerupai diriku." HR Bukhari. Tafsir mimpi ini biasanya dikaitkan dengan petunjuk atau bimbingan spiritual, kabar gembira tentang diterimanya amal ibadah, dorongan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mimpi membaca atau mendengar Al-Quran. Mimpi membaca atau mendengar Al-Quran sering ditafsirkan sebagai tanda kebaikan dan keberkahan. Tafsir mimpi ini dapat berupa peningkatan iman dan ketakwaan, petunjuk untuk lebih giat mempelajari dan mengamalkan Al-Quran, tanda bahwa doa-doa akan segera dikabulkan. 3. Mimpi berada di surga.
Mimpi berada di surga atau melihat keindahan. Surga sering ditafsirkan sebagai kabar gembira. Tafsir mimpi ini bisa meliputi tanda diterimanya amal ibadah, motivasi untuk lebih giat beribadah dan berbuat kebaikan, kabar tentang akan datangnya kebahagiaan atau kesuksesan di dunia. 4. Mimpi melaksanakan ibadah haji atau umrah. Mimpi melaksanakan ibadah haji atau umrah sering ditafsirkan sebagai tanda kebaikan. Tafsir mimpi ini dapat berupa peningkatan spiritual dan kedekatan dengan Allah SWT. Tanda akan terkabulnya keinginan untuk beribadah ke tanah suci. Motivasi untuk lebih giat menabung dan mempersiapkan diri untuk ibadah haji atau umrah. 5. Mimpi bertemu orang saleh atau ulama. Mimpi bertemu orang saleh atau ulama sering ditafsirkan sebagai tanda kebaikan. Tafsir mimpi ini bisa meliputi petunjuk untuk lebih giat menuntut ilmu agama, dorongan untuk meneladani akhlak dan perilaku orang-orang saleh, tanda akan datangnya bimbingan atau nasihat yang bermanfaat dalam kehidupan. Penting untuk diingat bahwa tafsir mimpi dalam Islam bukanlah ilmu pasti. Setiap mimpi mungkin memiliki makna yang berbeda-beda tergantung pada konteks dan kondisi orang yang bermimpi. Oleh karena itu, dalam menyikapi mimpi baik, kita dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah SWT dan menjadikannya sebagai motivasi untuk meningkatkan keimanan dan amal saleh, bukan untuk membanggakan diri atau merasa lebih tinggi dari orang lain. Tafsir mimpi buruk dalam Islam. Mimpi buruk atau al-hulm dalam Islam diyakini berasal dari gangguan setan dan tidak memiliki makna khusus yang perlu ditafsirkan. Namun, ada beberapa cara yang dianjurkan dalam Islam untuk menyikapi mimpi buruk. Berikut adalah penjelasan detail tentang tafsir dan cara menyikapi mimpi buruk dalam Islam. 1. Memahami sumber mimpi buruk. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, mimpi yang baik berasal dari Allah, sedangkan mimpi yang buruk berasal dari setan. Maka jika salah seorang di antara kalian bermimpi sesuatu yang tidak disukainya, hendaklah ia meludah ke kiri 3 kali dan berlindung kepada Allah dari keburukannya. Niscaya mimpi itu tidak akan membahayakannya. Pemahaman ini penting agar kita tidak terlalu khawatir atau terpengaruh oleh mimpi buruk yang dialami. 2. Cara menyikapi mimpi buruk. Berikut adalah langkah-langkah yang dianjurkan dalam Islam ketika mengalami mimpi buruk. Berlindung kepada Allah SWT dari godaan setan dengan membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Meludah ke arah kiri sebanyak 3 kali. Meludah simbolis tanpa mengeluarkan air liur. Mengubah posisi tidur. Jika terbangun, dianjurkan untuk berwudu dan melaksanakan solat. Tidak menceritakan mimpi buruk tersebut kepada orang lain. 3. Jenis-jenis mimpi buruk dan cara menyikapinya. Berikut adalah beberapa jenis mimpi buruk yang sering dialami, beserta cara menyikapinya secara Islami. A. Mimpi dikejar atau diserang. Mimpi ini sering ditafsirkan sebagai refleksi dari rasa takut atau kecemasan dalam kehidupan nyata. Cara menyikapinya: perbanyak zikir dan istighfar, evaluasi diri, dan coba atasi sumber kecemasan dalam kehidupan nyata. Perkuat keyakinan bahwa Allah SWT selalu melindungi hambanya yang beriman. B. Mimpi jatuh dari ketinggian. Mimpi ini sering dikaitkan dengan perasaan tidak aman atau takut gagal. Cara menyikapinya: perbanyak doa memohon perlindungan dan keteguhan hati kepada Allah SWT. Tingkatkan rasa percaya diri dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jangan terlalu khawatir dengan kegagalan, karena Allah SWT selalu bersama orang-orang yang bersabar. C. Mimpi kehilangan sesuatu atau seseorang. Mimpi ini bisa mencerminkan rasa takut kehilangan atau kecemasan akan perubahan. Cara menyikapinya: perbanyak bersyukur atas nikmat yang Allah SWT berikan. Tingkatkan kesadaran bahwa segala sesuatu adalah milik Allah SWT dan akan kembali kepadanya. Perkuat ikatan dengan keluarga dan orang-orang terdekat dalam kehidupan nyata.